Ayah tidak mau anak diam sama dia. Jadi lepaskan pintu kamar punya anak. Ibu di samping tidak mau hentikan. Dan bilang ini adalah cara yang baik. Mereka jelas tidak tahu perasaan anak. Malam Bloom sangat marah tidak bisa tidur. Menunggu ketika dia buka mata. Di dalam murid muncul lingkaran. Di saat itu ada api muncul. Api terus berjalan ke kamar orang tua. Dengan cepat sudah sampai ke tempat tidur. Bloom juga sadar bahwa tidakkan dia. Dia dorong pintu. Orang tua saat ini sangat ketakutan. Tapi mereka masih suruh anak cepat lari keluar. Api semakin gede. Bloom ingin selamatkan orang tua. Tapi dia kejebak dalam api. Lalu Bloom karena soal ini dibawa ke sekolah. Dan kepala sekolah yang carinya. Tapi kenapa seperti itu? Kepala sekolah tidak jelasin apa. Dengan cepat sesi tes setelah masuk. Gadis bernama Tera berdiri di depan baskom. Tidak lama kemudian benih telah berkecambah. Sepertinya kekuatan dia adalah kontrol tanaman. Gadis hitam bernama Aisyah bisa kontrol air. Dia bisa kontrol semua yang dari cairan. Dan jelas tidak kalah dengan Tera. Musa adalah penguasa spiritual. Walaupun dia sedang peluk udara. Tapi mata selalu memancarkan cahaya ungu iblis. Sepertinya pikir semua orang di sini telah dibaca sama dia. Dan gadis ini adalah salah satu paling kuat di sekolah. Nama dia adalah Beatrix, bisa kontrol listrik. Yang terakhir adalah Bloom punya kita. Dia adalah siswa spesial yang dibawa oleh kepala sekolah. Sekarang belum tahu kekuatannya. Tapi jika dia marah, seluruh tubuh akan menjadi panas. Tes dimulai. Kepala sekolah bilang dia jangan tegang. Bloom ambil nafas yang dalam. Tapi walaupun dia sudah mencoba, tidak ada yang jadi dengan baskom. Semua orang lain berpikir dia tidak berdaya. Teman sekamar langsung beritahu. Coba kamu pikir ke orang tua. Tapi mereka tidak tahu. Kekuatan mereka dengan bahagia untuk muncul keluar. Tapi kekuatan Bloom harus dari amarah. Akhirnya, tawa semua orang. Bloom tidak puas setelah selesai kelas ini. Jadi dia ingin ketika tidak ada siapa, untuk berlatih. Dia pegang ponsel. Melihat foto membuat dia sangat marah. Jika bukan orang tua dia ambil pintu dari dia. Semua ini tidak akan terjadi. Terus berpikir tangan Bloom muncul api. Membuat dia sangat senang. Sepertinya dia sudah bisa. Lalu dia melihat ke tangan yang sisa. Api juga muncul di situ. Muka yang sangat puas punya Bloom. Dia menggunakan kekuatan api di tangan menjadi lebih besar. Sepertinya dia tidak tahu cara untuk matikan api. Tidak bisa dihentikan api ini. Di saat panik, Bloom lempar api kemana-mana. Melihat hutan akan dibakar oleh dia. Aisyah sedang lari kebetulan lewat sana. Saat itu melihat Bloom sedang panik. Aisyah suruh Bloom harus tenangkan diri. Tidak menyangka Bloom seperti minum racun. Cepat pergi jangan sentuh saya. Bloom keluarkan energi yang sangat tinggi. Satu ular api sedang menuju ke tempat Aisyah. Melihat Aisyah sentuh ke tanah. Dengan cepat ada banyak air keluar. Dia melihat ke atas ular api sedang bergegas kemari. Detik berikut. Api mati, semua menjadi normal lagi. Bloom juga tahu kesalahan dianya. Tiba-tiba ingat masa lalu, juga pernah muncul adegan seperti tadi. Jadi dia berpikir apakah diam-diam balik ke rumah atau tidak. Pikiran dia telah dibaca oleh teman. Ketika teman lepaskan cincin dia untuk Bloom lihat. Dan kasih tahu dia cara pakainya. Bloom tidak banyak omong, pegang cincin lalu cari ke pintu spesial. Cincin dengan cepat ada cahaya muncul. Buka pintu sepertinya di dalam adalah dunia lain. Lalu Bloom mencari ke gudang tua punya dia. Balikkan buku harian yang dia tulis. Saat ini tiba-tiba dia mendengar ada suara dari luar. Dia melihat ada satu monster manusia di bawah sana. Di saat itu dia panik, Bloom tidak hati jatuhkan cincin itu. Iya ampun. Pada saat itu cakar monster datang. Bloom langsung bersembunyi di bawah pipa air. Melihat cincin di depan mata.
Dia dengan cepat ke sana. Tidak menyangka monster terus mengajar dia. Bloom merasa takut. Saat hanya kurang 1 cm lagi tangan dia tidak bisa sampai cincin. Monster tidak kasih dia waktu. Dia loncat ke bawah dan angkat Bloom. Bloom tidak peduli dengan cincin lagi. Jadi langsung lari ke arah lain. Kebetulan menemukan kepala sekolah. Akhirnya juga selamat. Kepala sekolah suruh dia cepat keluar dari sini. Ketika dia ke tempat aman, melihat monster seperti anak kecil di tangan kepala sekolah. Ketika sadar, dari belakang ada suara jeritan. Ternyata teman khawatir untuk Bloom. Jadi datang kemari. Dan cerita ini sudah menyebar kemana-mana. Sekolah juga tahu keseriusan masalah. Karena mereka adalah penjaga di sini. Dan semua tahu monster itu. Di tempat yang mereka muncul, pasti akan menjadi bencana. Sekolah memutuskan untuk bawa monster itu ke tempat khususnya. Misi ini dikasih di wakil sekolah Riven. Tidak menyangka, ada yang telah lepaskan monster itu ketika mereka belum sempat melakukan apa. Astaga. Kali ini, teman sekamar Stella tahu Bloom sudah jatuhkan cincin itu. Cincin itu sudah dimasuki monster. Dan itu adalah barang paling penting punya dia. Dan identitas Stella tidak sederhana. Dia adalah putri dari ratu. Dari negara Solaria. Belum mulai dengar kata-kata yang keras. Merasa Stella terlalu gila. Jadi mereka membuat rencana untuk mencari cincin itu. Pertama mereka keluar dari tembok kenyaman punya sekolah. Lalu menggunakan kekuatan Musa merasa tempat iblis itu. Tidak menyangka Musa seperti menerima serang. Membungkuk kepala sekali. Mayat ada di mana-mana. Tera langsung kumpul dengan teman. Mereka melihat orang dari sekolah. Untungnya Musa dengan kekuatan cari tahu. Tapi mata dia sudah menjadi gelap. Kemungkinan kekuatan jahat telah masuk ke dalam otak. Musa dengan cepat bantu untuk menghibur pria ini. Tera gunakan tanaman untuk memblokir tindakannya. Tapi Bloom tidak seuntung itu. Kali ini menghadapi dengan monster. Bloom keluarkan banyak energi di tangan. Api yang gede cepat keluar dari hutan. Panasnya sangat menakutkan. Tidak menyangka. Monster sepertinya tidak merasa sakit. Dia dengan cepat bergegas kemari. Kedua orang sangat takut. Jika Aisyah telat 0,5 detik. Kemungkinan mereka sudah mati di sini. Lalu mereka mencari cincin di tubuh monster. Dan gadis bernama Stella ini sudah balik ke sekolah. Dia kasih tahu ke pacar jika tidak temukan jalan. Jadi lepas dari teman yang lain. Tidak lama kemudian mereka telah balik ke sekolah. Melihat itu semua langsung tindakan. Ada yang cari kepala sekolah. Ada yang cari obat. Karena setelah ditangkap oleh monster, harus menghadapi bahaya energi gelap. Setelah mencoba untuk menyembuhkan, hanya bisa kurangi waktunya saja. Jika mau sembuh total, harus bunuh monster yang telah serang dia. Kepala sekolah capek. Karena posisi dia di negara ini sama seperti posisi ratu. Ketika dia ingin memujikan semua siswa, Stella menemukan. Dia mengambil semua kehormatan untuk dirinya sendiri. Dan mengancam Bloom jika keluar tanpa izin akan dihukum. Untungnya saya mohon pada kepala sekolah buat kalian. Di sisi lain, ketika kepala sekolah pergi, Beatrix langsung pergi dari sana. Dengan senyuman yang takut. Lalu dia lepaskan energi di tubuh. Beatrix berdiri di depan situ. Apakah dia punya identitas lain?